pusat peradaban yang paling besar nanti akan mendapatkan giliran yang terakhir. Dan aku ingatkan, di sela-sela revolusi alam di wilayah-wilayah yang mungkin tidak dikenali, itu nanti bibit-bibit zaman baru akan mulai bermunculan. Aku juga sudah menjelaskan bahwa pada 2023 arah revolusi alam ini akan semakin jelas. Kali ini aku menjelaskan bahwa ini bagaikan hitungan mundur menuju zaman baru. Artinya waktunya sudah sangat dekat. Sekali lagi, ini adalah bagaikan hitungan mundur menuju zaman baru. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku masih akan melanjutkan pembahasan atau sudut pandang tentang fenomena alam ya. Akhir-akhir ini kita disuguhi dengan berbagai macam fenomena alam, tepatnya mungkin berbagai macam bencana ya, dari banjir, longsor, gempa, gunung meletus, dan badai atau topan, dan juga banyak yang lain gitu loh. Seperti yang aku sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa ini saatnya masa-masa karma itu panen. Buah-buah karma itu muncul. Buah-buah itu mulai berjatuhan gitu. Sudah matang sehingga jatuh gitu. Dan inilah masa-masanya. Nah, kali ini aku akan sedikit menekankan sekaligus mengingatkan bahwa ini bagaikan suatu proses tentang dihitung mundurnya untuk terwujudnya atau munculnya tatanan baru. Jadi proses revolusi alam yang rapat antar satu dan yang lainnya itu berdekatan atau rapat, ini bagaikan hitungan mundur untuk menuju ke tatanan baru ya. Ini mohon diperhatikan. Dan semua elemen nanti dari tanah, air, api, udara, dan juga ruang itu nanti akan penuh dengan kejadian berbagai macam bentuk bencana ya. Dan ini semua nanti akan sangat luar biasa, penuh kejutan. Jadi kita semua mesti eling lan waspada nggih. Kita semua mesti hati-hati. Sebagaimana aku selalu mengingatkan bahwa untuk kita bisa lolos dari proses revolusi alam ini adalah kita mesti hidup selaras dengan alam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Prinsip ini sangat tepat gitu loh. Peribahasa ini sangat tepat untuk menggambarkan hal itu gitu loh. Bahwa saat ini perlu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi.
Ketika aku menyampaikan bahwa ini bagaikan hitungan mundur menuju zaman baru, artinya juga bahwa zaman baru itu sudah dekat. Intensitasnya pergerakan energi alam itu juga akan meningkat luar biasa. Ini mesti panjenengan perhatikan semua, nggih. Semua elemen nanti akan meningkat frekuensinya, volumenya juga begitu. Jadi dimanapun panjenengan berada mesti berhati-hati. Tetapi aku juga lebih menekankan kepada pusat-pusat peradaban. Wilayah-wilayah pusat peradaban itu nanti ke depan itu nanti akan semakin meningkat pergerakan energi alamnya. Kalau saat-saat ini memang mungkin masih pinggiran-pinggiran ya, kampung-kampung, tapi nanti semakin hitungan mundur itu mendekati, maka pusat-pusat peradaban itu nanti akan kena imbas. Dan itu nanti luar biasa. Puncaknya nanti pada pusat peradaban itu nanti akan mendapat giliran yang terakhir. Pusat peradaban yang paling besar nanti akan mendapatkan giliran yang terakhir. Ketika di mana-mana nanti muncul berbagai macam revolusi alam, justru nanti yang paling belakangan itu yang di pusat peradaban itu nanti paling belakangan. Dan aku ingatkan, di sela-sela revolusi alam di wilayah-wilayah yang mungkin tidak dikenali, itu nanti bibit-bibit zaman baru akan mulai bermunculan. Bibit-bibit zaman baru itu nanti akan bermunculan. Aku juga sudah menjelaskan bahwa pada 2023 arah revolusi alam ini akan semakin jelas. Panjenengan semua nanti akan mampu melihat dan merasakannya. Ingat, kali ini aku menjelaskan bahwa ini bagaikan hitungan mundur menuju zaman baru. Artinya waktunya sudah sangat dekat. Tentu segala sesuatunya nanti akan meningkat. Sebagaimana gunung ketika mau meletus, itu getaran gempanya, gemuruhnya itu sudah semakin besar dan sangat kentara sekali. Ini pun nanti akan sama. Itu nanti akan semakin, gerakan revolusi alam ini akan semakin meningkat. Tetapi pada pusat peradaban yang terbesar itu nanti justru belakangan. Ini mohon diperhatikan ya. Ini penting agar nanti panjenengan semua tuh tahu apa yang dilakukan, apa yang mesti dipersiapkan. Dan aku juga mengingatkan sedia makanan. Aku mengingatkan juga ini ya. Sudah di videonya sebelumnya pun sudah aku ingatkan, tolong sedia makanan. Sedia makanan. Sebagaimana kita pernah mengalami ada masa karantina yang kita tidak bisa kemana-mana, nanti akan ada fase itu lagi. Itu nanti akan muncul lagi. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa bergerak kemana-mana, sehingga satu-satunya kita harus mengandalkan cadangan energi atau makanan kita sendiri. Mohon ini diperhatikan ya. Sekali lagi, ini adalah bagaikan hitungan mundur menuju zaman baru. Daerah-daerah yang tidak begitu dikenali nanti akan penuh dengan revolusi alam sampai akhirnya menuju ke pusat-pusat peradaban. Ke depan nanti menuju ke pusat-pusat peradaban. Dan di sela-sela wilayah-wilayah yang tidak dikenali itu nanti akan muncul peradaban, bibit-bibit peradaban baru, zaman baru. Munculnya nanti dari sana. Jenengan perhatikan aja itu. Jenengan perhatikan, jenengan amati. Itu nanti di wilayah-wilayah yang mungkin selama ini tidak banyak dikenal, nanti bibit-bibit baru itu nanti akan bermunculan.
Dan aku juga mengingatkan bahwa di wilayah-wilayah yang selama ini tidak dikenal dan akan muncul bibit-bibit baru, itu sebenarnya di masa lampau, di masa yang purba, itu mereka adalah menjadi pusat-pusat peradaban. Jadi ini bagaikan cokro manggilingan, roda yang berputar gitu loh. Roda kehidupan yang berputar, sehingga akan muncul kembali peradaban-peradaban lama dalam wujud kekiniannya yang selama ini itu terlupakan. Hitung mundur zaman baru ini sedang terjadi. Waktunya sudah sangat dekat. Kita dipacu oleh waktu. Sekali lagi kita dipicu waktu yang dengan penuh berbagai macam kejadiannya, dan kita pun dipacu untuk menuju ke zaman baru. Artinya kita harus bersiap mengambil tindakan dan sikap untuk memasuki zaman baru. Aku sudah mengatakan di hampir semua videoku bahwa zaman baru pasti terjadi, dan hiduplah selaras dengan alam. Jadi saat ini sedang terjadi hitung mundur menuju zaman baru dengan ditandai revolusi alam yang meningkat. Jarak antara satu kejadian dengan kejadian yang lain itu semakin dekat dan semakin rapat, dan nanti akan menuju kepada pusat-pusat peradaban, dan puncaknya itu pusat peradaban yang terbesar itu nanti akan yang terakhir kena dampak yang luar biasa. Diperhatikan nggih. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.